Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita berbicara tentang situasi dan peristiwa yang terjadi di seputar dunia kripto, mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan, dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita, mungkin hari ini ada yang kondisinya sedang kurang sehat, mari kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman. Kemudian untuk kita yang hari ini sedang mengalami kesulitan dalam persoalan keuangan dan persoalan ekonomi, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah segera memberikan keajaiban, solusi, dan jalan keluar teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang dunia properti, bahwa kita tahu hari ini banyak sekali penerapan dunia blockchain itu di dalam dunia real estate teman-teman. Jadi banyak hari ini kalau kita lihat di berita-berita seperti misalkan di liputan6.com, ini orang kaya yang ada di London hari ini membayar sewa rumah itu memakai kripto teman-teman. Dan ini adalah sebuah berita informasi yang bagus, dan kita akan berbicara persoalan ini, kemudian apa kaitannya dengan P-Network teman-teman. Kemudian juga kalau kita jalan-jalan ke sebuah media yang bernama investing.com, ini di dalam dunia real estate ini mulai diterapkan bagaimana transaksi menggunakan blockchain teman-teman. Artinya transaksi menggunakan mata uang kripto. Kemudian juga dalam sebuah berita di akhir tahun lalu ini ada sebuah berita bahwa Bitcoin ini di beberapa negara mulai diterima sebagai alat untuk melakukan transaksi dalam bisnis properti atau perumahan teman-teman. Ini adalah sebuah informasi yang positif, jadi bagaimana mata uang kripto ini mulai digunakan sebagai alat pembayaran di dunia properti teman-teman. Nah ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun Twitter yang bernama DealFX teman-teman. Jadi kita lihat di sini untuk di negeri tetangga kita di Vietnam, ini kelihatannya ada beberapa pebisnis atau dunia properti yang mulai menerima pembayaran dengan menggunakan koin P teman-teman. Jadi Vietnam ini adalah sebuah negara yang terus berkembang di Asia Tenggara, kini menunjukkan minat yang signifikan di dalam mengadopsi teknologi blockchain dengan menerima Bitcoin sebagai metode pembayaran dalam industri real estate teman-teman. Setiap transaksi yang dilakukan ini tidak hanya merupakan transaksi bisnis biasa, tetapi juga merupakan ekspresi konkret dari keinginan dan antusiasme tinggi komunitas Pi untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi digital teman-teman. Adopsi Bitcoin di dalam sektor real estate ini menandai sebuah fusi menarik antara inovasi teknologi dan kebutuhan dunia nyata dalam bisnis properti. Dengan memanfaatkan keunggulan blockchain, transaksi properti dapat dilakukan lebih efisien dan aman, sambil memberikan fleksibilitas dan kenyamanan kepada pihak-pihak yang terlibat teman-teman. Salah satu keunggulan utama dari Bitcoin ini adalah kemudahan dalam aksesibilitasnya sebagai cryptocurrency yang dapat ditambang melalui aplikasi seluler. Bitcoin membuka pintu bagi partisipasi yang lebih luas dari masyarakat, termasuk bagi mereka yang belum familiar dengan teknologi blockchain teman-teman. Hal ini menciptakan peluang bagi lebih banyak orang untuk terlibat dalam ekonomi digital, menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang inklusif dan demokratis. Penggunaan Bitcoin di dalam transaksi real estate ini juga mencerminkan potensi signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal teman-teman. Dengan memfasilitasi pembayaran yang cepat dan efisien, Bitcoin membantu mengurangi hambatan dalam proses transaksi properti, sehingga potensial mempercepat pertumbuhan sektor real estate yang ada di Vietnam teman-teman.
Namun adopsi Bitcoin oleh industri real estate tidak semata-mata tentang inovasi teknologi. Ini juga mencerminkan visi dari komunitas untuk membangun ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagai kolaborasi antara pengguna, pedagang, dan pemilik properti, Bitcoin dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan infrastruktur digital dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Vietnam, teman-teman. Oleh karena itu, adopsi Bitcoin oleh industri real estate di Vietnam bukan hanya langkah menuju masa depan yang lebih inklusif, tetapi juga merupakan manifestasi dari semangat inovasi dan kolaborasi dalam membangun ekonomi digital yang lebih baik, teman-teman. Penggunaan Bitcoin dalam transaksi properti, teman-teman, ini membawa sejumlah manfaat yang signifikan. Pertama, dengan teknologi yang blockchain yang mendasarinya, transaksi menjadi lebih transparan dan aman, kemudian mengurangi resiko penipuan dan kebingungan dalam proses pembayaran. Kemudian yang kedua, kemudahan aksesibilitas Bitcoin memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari berbagai lapisan masyarakat, bahkan dari mereka yang tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang teknologi blockchain. Selain itu, teman-teman, penggunaan Bitcoin ini akan juga membuka pintu bagi inovasi lebih lanjut dalam industri real estate, teman-teman. Dengan integrasi teknologi ini, proses pembayaran dapat diotomatisasi dan disederhanakan, menghemat waktu dan biaya bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi properti. Hal ini juga membuka peluang untuk pengembangan aplikasi dan platform tambahan yang memanfaatkan Bitcoin untuk meningkatkan efisiensi dan keterbukaan dalam bisnis properti, teman-teman. Jadi adopsi Bitcoin, teman-teman, kesimpulannya bahwa adopsi Bitcoin oleh industri real estate yang ada di Vietnam ini adalah sebuah langkah penting menuju masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan teknologi blockchain, Bitcoin akan membawa inovasi yang memungkinkan transaksi properti menjadi lebih efisien, aman, dan terbuka bagi semua orang. Jadi dengan kolaborasi antara pengguna, pedagang, dan pemilik properti, Bitcoin tidak hanya menjadi alat pembayaran, tetapi juga menjadi simbol semangat inovasi dan kolaborasi di dalam membangun ekonomi digital yang lebih baik di Vietnam, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat, klik petirnya, abaikan para hater. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.